Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan istiqomah kitab samawi. Allahumma qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan sudur nabi inna rahmatan ya Allah. Wa ma qul inna rahmatan kitab samawi. Wa ma qul inna rahmatan suryani. Allahumma qul inna rahmatan jagat alam. Wa ma qul inna rahmatan bumilani. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qul inna rahmatan ya Allah ya Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, istiqomah wa mukuli inna rahmatan. Allahumma qul inna rahmatan Pondok Pesantren Unik Nusantara. Rabbana qul inna rahmatan kum jamaah apa kejadi inna rahmatan la yama aparagus. Wa mukuli inna rahmatan Dampit. Wa mukuli inna rahmatan Turem Majang Tengah Pamotan. Ya Allah, wa mukuli inna rahmatan Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamatkan rakyat Indonesia, umaroh, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku budaya, lintas agama, selamatkan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan Pancasila Indonesia wa qul inna rahmatan wa mis'adili inna rahmatan Pancasila wa qul inna rahmatan Merah Putih NKRI. Ya Allah, ummati inna rahmatan Indonesia wa qul inna rahmatan ulama wa mukli inna rahmatan seluruh ulama wa mukli inna rahmatan para pahlawan Indonesia wa mukli inna rahmatan ya Allah wa misdi andiri inna rahmatan ya Allah wa mukul hadari inna rahmatan istiqomah wa mahadiri inna rahmatan ya Allah wa mukli inna rahmatan ya Allah ya Karim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah Alhamdulillah
بشاراتي ويسوع كنا لله عسى تأتي بشاراتي ويسوع كنا لله عباد الله جل الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسبنا الله بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسبنا الله بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسبنا الله بفضل الله الله وجود بدم بقى مخالفة للحوادث قيام بنفسه وحدانية قدرة إرادات علم الحياة سما بصر كلام قدرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما ألف بتا سجين حقا دغدار زي سمشين صبان طغى عين غين فقف كفلام من نون وهمزة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo dibuka kitab Samawinya halaman 72. Materi kita masih tentang bab sholat. Makalah yang berikutnya halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-babul tsalitsu. Bab ketiga. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, sod, lam alif, ha. Fi bayanis sholati, menerangkan tentang salat. Halaman 72. Wal muradu biqaulihi ad-dinu kal badani wa mil'uhu al-amalu walakinnal amal bila ikhlasin batala la sima fi ilmi tasawufi ay usuluddin alladhi kas-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji man istata'a al-ilmu uryanun waz-zainu al-amalu wath-thamaratu al-ikhlasu. Yang dimaksud dengan makalah tersebut agama ibarat badan, sedangkan isinya adalah amal. Tetapi amal yang dilakukan tanpa didasari keikhlasan maka menjadi batal adanya, apalagi di bidang ilmu tasawuf, yaitu ilmu usuluddin, seperti salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ilmu itu telanjang dan perhiasannya adalah amal. Buahnya ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas dasar 5 perkara, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Jadi makalah selanjutnya di sini substansinya yang pertama, jadi ada tasbih tamtsil ya, dalam ilmu balaghah. Di sini kategori tasbih baligh, agama itu adalah seperti badan. Nah, isinya badan itu amal. Artinya mafhum mukhalafahnya, kita beragama berarti kalau tanpa amal bahasanya ya bangke berjalan, seperti itu lebih kasarnya. Kemudian amal sendiri itu juga akan batal jikalau tidak diniati dengan ikhlas. Lebih-lebih secara pandangan ilmu tasawuf itu dalam melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Maka ada tasbih kembali, perumpamaan ilmu itu telanjang. Bahkan yang menjadi perhiasan ilmu itu adalah amal, dan buahnya ikhlas atau intisari daripada ilmu dan amal itu adalah ikhlas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menanyakan di masalah sholat. Mungkin di Pancasila itu di sila pertama juga sudah dijelaskan dari awal. Cuman yang saya maksud di sini
berkeadilannya sehingga bisa sholat yang tawadhu, dan di sini juga berdoa untuk dari sholat itu supaya kita berkeadilan di sini. Keadilannya sangat jauh sekali dirasakan karena di umat Islam sendiri terlalu banyak yang terlalu dipikirkannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Mic-nya Gus. Baik. Monggo. Tolong. Ayo. Monggo. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ini tentang babnya sholat, kemudian tentang babnya ikhlas. Maka segala amal, baik sholat dan yang lain, zakat, puasa, haji, semua adalah intinya atau buahnya adalah ikhlas. Maka ketika kita melakukan amal ibadah, kita tidak pernah merasakan mendapatkan buahnya, yaitu ikhlas. Oleh karena itu, ikhlas yang saya tanyakan, ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu dikatakan, diperumpamakan adalah buah di sini. Kemudian yang saya tanyakan, ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu, karena banyak yang mengatakan, wis sedikit-sedikit saya ngomong, Ustaz tak kasih, ini saya ikhlas. Padahal ikhlas itu kategori adalah lillahi ta'ala. Ketika kita menanyakan, kita ditanya bahwasanya kita adalah bicara ngomong ikhlas, seakan-akan kita ingin diakui manusia, bahwasanya kami itu biar dianggap ikhlas. Padahal ikhlas itu adalah lillahi ta'ala, dan tidak ada yang tahu, hanya Allah, hanya lillahi ta'ala. Yang saya tanyakan, ikhlas itu seperti apa? Terima kasih. Siapa lagi? Monggo. Saya Monggo Gus. tambah sedikit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengatakan, andaikan saya sedekah ke subet rokok ngoten nggih, Gus kula ikhlas, justru itu tidak ikhlas. Kan banyak orang itu mengatakan, Gus kula ikhlas, padahal itu sebenarnya katanya justru itu adalah tidak ikhlas. Yang benar itu yang bagaimana gitu saya. Saya kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum kita terangkan, saya akan membuka Quran. Bagaimana kata Quran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh alam jagat bumi, ya malaikat Jibril, rahmatan inna rahmatan Quran, la hadaya ma fil mahadis, kitab la ya ma fil Allah. Maskadi inna rahmatan tanah Jawi, wa mukali inna rahmatan Malang, wa mukali inna rahmatan Dampit, Turen, al-hakali yama Majang Tengah, wa mukali inna rahmatan Pamotan. Bismillah tawakkallah ala ya ma fil Allah. Mana kitabnya? Mana lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'du wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Yang artinya, dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian di hari kiamat, sebahagian kamu mengingkari sebahagian yang lain, dan sebahagian kamu melaknati sebahagian yang lain, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu para penolong pun. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yus'alu yaumal qiyamah salasatu nafar. Jadi ada 3 golongan yang Allah dimintai pertanggungjawaban kelak nanti di yaumil akhirah. As-sakha, yang pertama adalah orang yang dermawan, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin memberi rizki yang Allah limpahkan ke fakir miskin. Kemudian ketika dia ditimbang di mizan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepadanya, "Ya fulan, kullu ni'matin a'taituka, famada haluka bidzalik." Wahai fulan, jadi dipanggil orang yang dermawan yang pertama dipanggil oleh Allah. Hei fulan, semua nikmatku telah aku berikan kepadamu. Lalu apa yang kau perbuat dengan nikmatmu itu? Kemudian as-sakha, si orang dermawan menjawab, kullu ni'matak a'taitu ilal masakin wal fuqara. Semua nikmatmu yang kau berikan kepadaku telah aku infakkan, berikan kepada seluruh fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Faqala azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta, dusta engkau, bohong, kata Allah. Wa haluka fi amalika qalbuka qala ana aghni anin nas. Kata Allah, kau telah berbohong. Bukankah engkau ketika memberikan hartamu kepada fakir miskin, hatimu berkata, aku adalah orang yang kaya yang dermawan. Kemudian udkhulun nar, kata Allah, maka masuklah ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ukuran ikhlas sebenarnya. Jadi yang dilihat itu seberapa ikhlasnya. Jadi walaupun sedekah berlimpah-limpah, kalau hatinya seperti itu ya ditolak oleh Allah. Udkhulun nar. Kemudian yang kedua, al-alim, orang yang berilmu, para ulama, para ustadz, para dai, dipanggil oleh Allah, ya fulan kullu ni'matin a'taituka fama haluka bidzalik. Kemudian ditanya oleh Allah kepada orang yang berilmu, seorang alim, wahai orang alim, orang yang berilmu, semua nikmatku telah aku berikan kepadamu, lalu apa kau gunakan nikmatku itu? Faqala al-alim, kemudian seorang alim itu menjawab, kullu ni'matak, semua nikmatku, alladzi u'allimukumun nas, di semua nikmatmu yang kau berikan kepadaku telah aku ajarkan ilmu itu untuk umat manusia yang banyak, sehingga banyak umat-umat yang mengerti tentang agama. Faqala azza wa jalla kadzabta, kata Allah. Kemudian Allah berkata, bohong, dusta kau. Wa halu qalbika li'annaka a'lamu 'anin nas. Apakah kau ingat ketika engkau mengajarkan ilmu,
memberikan pengajaran ilmu kepada umat manusia, kata Allah, hatimu berkata, aku adalah orang yang paling alim di antara manusia lainnya. Udkhulun nar, kata Allah, masuklah dalam api neraka. Kemudian yang ketiga dipanggil oleh Allah Az-Zahid, ahli berjuang, ahli jihad. Ya fulan kullu ni'matin a'taituka famadha bihaluka bidzalik. Wahai fulan, telah aku berikan semua nikmatku kepadamu, lalu apa yang kau perbuat dengan nikmatku itu? Faqala Az-Zahid, kemudian ahli jihad tersebut berkata, anak maqtul, saya ini berjuang sampai terbunuh di medan perang. Akhirnya faqala azza wa jalla, kata Allah, kadzabta, dusta kau, bohong, kata Allah. Wa halu qalbika innaka aqwa 'anin nas. Bukankah kau ingat ketika engkau berangkat berjuang di jalan Allah yang katanya membela agama Allah, tapi hatimu berkata engkau adalah orang yang paling hebat, engkau adalah orang yang paling kuat di antara manusia lainnya. Udkhulun nar, maka masuklah dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang nanti disidang oleh Allah pertama kali itu ada 3 golongan. Orang yang dermawan, rajin sodako, orang alim, kemudian orang yang ahli jihad. Masing-masingnya amal mereka hampa karena hatinya tidak dijaga dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi ukuran ikhlas dalam hadis tersebut adalah mahabbah. Ketika beramal mereka tidak khauf dan rajanya dihilangkan, tapi dengan bentuk mahabbah, hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Kemudian ayat Fathur Rabbani, yaitu ilmu tentang membuka tentang ilmu ketuhanan yang dikarang oleh Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisut Tasi'u wa Thalathuna, pengajian yang ke-39. Karena dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir itu biasanya dengan membentuk judulnya dengan pengajian. Jadi pengajian yang ke-39, wa qala radhiyallahu anhu bukratal jum'ah bir riba tsani asyara rajab min sanat 45 wa 500. Jadi pengajian yang ke-39 ini diadakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada Jumat pagi di majlisnya Firribat di pondok pesantrennya, yaitu pas tanggal 12 Rajab, yaitu tahun 545. Beliau berkata, in aradtal mulka dunyan wa akhiratan faj'al kullaka lillahi ta'ala. Kata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, jikalau engkau menginginkan singgasana dunia dan akhirat, jikalau engkau ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat, faj'al kullaka lillahi ta'ala, maka jadikanlah segala urusanmu apapun itu bentuknya hanya untuk Allah, hanya untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasiru amiran wa ra'isan ala nafsik wa ala ghairik, dan jadilah engkau pemimpin yang bisa memimpin dirimu dan orang-orang selain dirimu menuju Allah. Inni qad nasahtuka faqbal nashi, qad sadaqta fasadaqani. Bahkan kata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, sungguh telah aku nasihatkan makalah ini kepadamu, maka terimalah nasihatku, insya Allah engkau termasuk orang-orang yang akan bahagia. Idza kadzabta wa kadzabta wa kadzabalaka, dan jikalau engkau berbohong, artinya tidak mempercayai dengan amanah atau nasihat ini, maka selamanya engkau adalah orang pembohong. Khudh minni dawa'an limardi dinika wasta'milhu wa qad ja'atkal afiyah. Di sisi lain beliau memberikan nasihat, ambillah obat kepadaku atau mintalah obat kepadaku untuk menyembuhkan penyakit agamamu. Akan tetapi ketika diberi obat, lakukanlah dengan amal perbuatanmu, fa insyaallah engkau akan menjadi orang yang sehat wal afiyah fid dunya hatal akhirah.
Man taqaddama kanu yatufuna asy-syarq wal gharb fi talabil awliya was salihin alladzina hum atba'al qulubi wad din. Bahkan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kepada kita, memang untuk mencapai martabat ibadah dan ubudiyah kepada Allah itu sangatlah sulit. Orang-orang terdahulu mereka itu dari arah timur sampai barat hanya satu yang dicari untuk agamanya, yaitu mencari para wali-walinya Allah, mencari orang-orang yang soleh, karena mereka itu hum atba'ul qulub waddin. Karena mereka para wali-walinya Allah, para orang-orang yang soleh adalah dokternya hati, dokternya agama yang bisa memperbaiki semua amal perbuatan kita. Fa idza hasala lahum wahidum minhum talabu minhu dawa'an li adyanihim. Dan ketika kita bertemu dengan salah satu wali di antara mereka atau orang soleh di antara mereka, maka mintalah obat untuk agama kita. Artinya kita ya berguru meminta bimbingan agar supaya agama kita ini betul-betul sehat. Dikatakan sehat berarti didasari dengan keikhlasan betul. Wa antum al-yawm abghadu min man ilaikum al-fuqaha wal ulama wal awliya alladhi humul mu'addibuna wal mu'ammiluna fala jarma la yaqa'u bi aidikum dawa. Dan jangan sekali-kali hati kita membenci atau ingkar terhadap para ulama dan para wali-walinya Allah yang betul-betul bisa mengajarkan kita tentang agama dan bisa mengobati penyakit kita di dalam agamanya. Shadaqallahul adzim. Untuk kitab yang terakhir, kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asroris Shalah wa Muhimmatiha, yaitu bab yang menjelaskan tentang rahasia-rahasia salat dan hal-hal yang penting di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu ratibatul isya'i al-akhirah arba'u rak'atin ba'dal faridah. Jadi bagian yang kelima ada salat sunnah rawatib, yaitu isya, yaitu 4 rakaat setelah melaksanakan salat isya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal isya al-akhirah 4 rak'atin tsumma yanam. Jadi Rasulullah itu walaupun beliau predikatnya seorang nabi, beliau selalu melaksanakan sholat baik fardu ataupun sunnah, bahkan diceritakan sampai bengkak tuh kakinya. Sholat sunnah rawatibnya beliau selalu lakukan ketika setelah melaksanakan sholat isya, beliau selalu melaksanakan sholat sunnahnya setelahnya sebanyak 4 rakaat. Waqtara ba'dul ulama min majmu'il akhbar ayyakuna adad rawatib 17 ka adadil maktubah. Kemudian sebagian para ulama memilih secara ijma, secara majmu', hitungan sholat sunnah rawatib itu disamakan seperti hitungan sholat maktubah, yaitu 17 rakaat. Yang mana 17 rakaat tersebut terdiri dari rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa arba'u qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa rak'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, wa salatu ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya. Al-akhir wahyal witr, dan yang terakhir ditutup dengan witir 1 rakaat. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bab sholat. Kalau kita ciptaan Allah, kita suhudon kepada jasad kita, kepada hati kita, ruh kita, berat kita sholatnya.
Sholat dipaju, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai dikirnya semua diborong kayak pemborong, tapi hatinya luka. Kenapa? Ya membohongi diri kita. Seorang ulama Nusantara zaman biyen, ulama sebelum mau sholat tuh tirakat dulu 7 hari, 40 hari, ada 3 tahun sampai 40 tahun ulama. Saya datang ke Pamotan, ke Majang Tengah, musafir dulu, nginjak dulu, ibadah dulu, tirakat dulu, puasa dulu, sholat dulu. Begitu saya singgah di Pamotan atau Majang Tengah, kata orang Majang Tengah atau Pamotan, itu pondok pesantren unik kok aneh. Saya nanyakan ke yang punya tanah, ruhnya tanah, Assalamualaikum. Ma qali inna rahmatan Pamotan, ma afa qali inna rahmatan Majang Tengah. Gak sembrono, pahit. Saya aja di Ampel sama, gak semudah. Kata Quran barusan gimana? Quran, hadis, tafsir semua sama, betul nggak? Kita sholat ke masjid, ke musola, tapi hatinya mereka doang, buah kedongdong, sama aja murkanya Allah. Munafikun itu. Kita hidup di masyarakat, harus bermasyarakat. Begitu masyarakat ada musibah, ulama harus tahu duluan. Hei, jangan kemana-mana, nanti kamu jatuh, celaka. Betul, celaka. Siapa yang menolong? Selitudi. Ini gimana, ini gimana. Nggak mau jadi pemborongnya Allah. Harusnya mati, kok kemah hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat lahafali inna rahmatan. Tertudor saya dengan malaikat maut. Assalamualaikum ya mafi inna rahmatan la ya mafi maut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Hidupkan, dihidupkan. Ada yang berani begitu? Sadar sekarang. Katanya sholat. Oh, Gufron ini bukan orang Pamotan. Saya orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. KTP-nya Pancasila, betul atau tidak? Betul. Kita ini satu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan membenci diri kita sama benci kepada zat Allah. Ini sholat. Katanya ikhlas. Ikhlas itu hanya di tenggorokan. Apakah ikhlas kepada hati nurani? Apa ikhlas kepada ruh? Kabur semua pun. Kenapa kabur? Oh, sudah suhudon ke Allah kok. Sudah suhudon kepada Rasulullah. Apalagi kepada ulama-ulama. Bukan ulama hanya nongkrong. Di Nusantara ini ulama, waduh luar biasa. Lihat Syekhona Holil, Tohpati Jiwaraga, Hasan Asy'ari, semua ulama-ulama Situbondo, Tohpati Jiwaraga. Nggak ada ulama itu nongkrong. Tohpati Jiwaraga semua ulama. Karena tuntunan Rasulullah, dituntun oleh Rasulullah. Ulama yang gudangnya fitnah, gudangnya segala macam, itu ulama. Kok bisa begitu? Ya Rasulullah pun sudah mengatakan begitu. Di dunia tidak ada yang jago kecuali Allah. Orang jago yang bisa sakaratul maut diinjak-injak oleh manusia juga, betul nggak? Berarti tidak ada harga dirinya. Apa yang perlu dibenci? Kita sholat, pergi ke masjid, wah peci semua rapi, belum tentu hatinya. Nusolli fardohina rahmatan ruhati Allah ya mafirma Allah. Belum nyampe, sekolahnya tinggi. Coba. Di Pamotan ada pondok pesantren unik. Hei, itu minta maaf ya. Itu ada yang meninggal, minta tolong segalanya. Tolong pangsolatin, pengajikan, doakan.
Bukan masuk ke pondok assalamualaikum, minta maaf, saya minta tolong bahwa ini masyarakat membutuhkan tenaga untuk ustadz-ustadz atau santri unik ke sana. Kenapa ke kiai-kiai orang lain kok dihormati? Kenapa yang nolong umat yang betul-betul lillah mana? Kedok semua. Saya nggak takut. Sama tuh, saya juga pengen seperti pondok-pondok lain, sopan santun dipakai. Masa butuh hafalan Quran di jalan? Kan ada tempatnya pondok pesantren. Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Kalau kamu ingat Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Saya jangan disamakan dengan ulama-ulama lain, karena saya ini orang biasa, orang kampung, orang desa. Kenapa jangan disamakan? Saya mah orang tidak terkenal, orang biasa. Tapi semua sudah ditirakati sama saya. Jadi kita ini marilah persatuan dan kesatuan demi sab-sabnya seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Kita sadar sekarang, wah ini ada ngaji kitab Samawi. Mari, biar kita tahu, biar paham. Ditulis oleh Allah. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyiri innaka liyamahun innaka liyamafil ma'allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafil ma'allah. Alhaqqa liyamafil ma'allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Betul. Kiamat hati sekarang itu, tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Kalau kamu tahu antara badan dengan hati dengan ruh, nangis. Nggak gampang, sholat itu luas. Luas sekali itu sholat. Sholat syariat, sholat hakikat, sholat marifat, sholat khos, fana, jabarkob. Mana yang asli? Kita ini harus ikhlas. Ikhlas, kalau kita tidak ikhlas, dari rumah datang ke sini, kalau nggak ikhlas kelihatan. Bukan nyindir saya atau sindiran atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maqali inna rahmatan laka liyamafi inna kalimafir Allah. Selalu mendoa dan mendoa. Makanya ulama-ulama dari Sabang sampai Merauke, ulama-ulama bien, mudah-mudahan anak cucunya cicitnya bangkit kembali. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi, keluarga besar? Oh ini saya canggaknya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi, ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Adakah yang bisa mengarang kitab? Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ulama-ulama Nusantara, ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para alim ulama. Sadar enggak orang Pamotan, Majang Tengah? Sadar. Saya ada di sini ikhlas atau tidak? Ikhlas. Sholat atau tidak? Sholat. Remek ini. Ayo. Kita sebagai bangsa Indonesia harus sadar hukum. Bukan kita membenci, tapi kita harus menyelamatkan sebagai ulama. Loh, daratan ampara gus semua yang punya pondok pesantren mendoakan Pamotan, Majang Tengah, sampai Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, seluruh dunia. Harusnya bersyukur. Sholat atau tidak? Sholat. Sholat atau tidak? Sholat.
bukan sombong, bukan takabur. Oh, ini seorang pejuang. Pejuang yang bagaimana? Begitu kita berjuang, disolatkan dulu. 1 solat ruh, 2 solat hati, 3 solat badan. Siap atau tidak? Ampun semua bun, kabur. Mau protes gimana? Emang kenyataan unik seperti gini. Betul atau tidak? Betul. Saya kok di sini ngebangun segala macam. Harusnya orang sini bangga. Berarti ini membangun jiwa raganya, membangun hatinya, membangun ruhnya. Bukan untuk saya. Di mana saya meninggal, ada yang meneruskan, yang Pamotan, Majam Tengah, seluruh bangsa negara Indonesia sampai seluruh dunia datang ke Pamotan. Bangga atau tidak? Bangga. Bangga atau tidak? Bangga. Ini gara-gara mengaji kitab Samawi didatangi yang dari Jakarta, dari mana? Bahkan dari Amsor banyak yang ke sini. Bebas di sini. Pintu terbuka karena surga pun pintu terbuka. Neraka ya sama, pintu terbuka. Pilihlah yang mana, mau surga atau neraka. Betul atau tidak? Betul. Sadarlah sekarang. Bukan semata-mata saya hebat, tidak. Oh, ini paling gagah, tidak. Saya ini orang bodoh, nggak bisa ngaji. Allahumma sholli Muhammad. Kita datang ke sini harus ikhlas, ridho karena Allah. Malaikat ta'inna rahmatan, seluruh malaikat dari yang mafini Allah. Coba penerus Sehona Holil ada atau tidak? Kasihan. Mudah-mudahan cicit-cicitnya semangat kembali, bangkit kembali. Betul atau tidak? Betul. Ulama-ulama Nusantara itu banyak. Mudah-mudahan keluarga besarnya bangkit kembali. Amin. Para pahlawan, cucu-cucunya para pahlawan maupun cicit-cicitnya bangkit kembali. Amin. Untuk Pancasila. Amin. Nah gitu. Jangan diam sekarang. Torekohnya torekoh apa? Torekoh Pancasila aja. Betul atau tidak? Betul. Jangan tanggung-tanggung lah. Kita mah jangan membenci ke siapapun. Di situ satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul. Sadar atau tidak? Sadar. Sadarlah sekarang. Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia, Mekah, Madinah, sampai kepada seluruh ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sadar bahwa kita ini bangkai berjalan. Betul atau tidak? Betul. Manusia ini bangkai berjalan, tapi ini kita tuh ngantri, dipanggil oleh Allah. Ini kita harus sadari. Nggak ada yang hebat. Kita ini duriahnya duriah Nusantara. Karena nenek moyang kita ada di Nusantara. Jangan membencilah, kita doakan. Oh, ini saudara kita, ini saudara kita. Semua sebangsa dan senegara itu saudara kita. Sampai seluruh dunia itu saudara kita. Satu itu kan Nabi Adam AS. Karena Nabi Adam AS perjanjian dengan Allah. Disaksikan oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh iblis di situ. Kenapa? Sudah lain jalur-jalurnya. Betul atau tidak? Makanya kita ini harus ingat kembali ke fitrahnya leluhur kita. Ada sedekah bumi, ya. Ada doa di sawah, di kebun, dimanapun selalu mendoakan bubur merah, bubur putih, pakai itu, pakai mana kebudayaannya, hasilnya nenek moyang kita. Coba kembalikan ke asal usulnya. Saya yakin Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI nggak berubah, tetap jaya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apa yang dibingungkan? Kita harus sadar. Saya yakin semua yang datang di unik ke unik mendoakan yang ada dekat jauh, semua didoakan. Betul atau tidak? Betul. Satu Gus punya pondok besar, satu Gus punya pondok besar. Dibilangin ke santrinya ke
jamaahnya atau ke saudara semua dibilangin sambil ceramah selalu mendoakan Pamotan Majang Tengah keseluruhan. Barokah atau tidak? Barokah. Hidayah atau tidak? Hidayah. Subhanallah. Makanya kita sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masqad innar rahmatan la kaliyama fi inna kaliyama fil ummati alha kaliyama fil maut. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah, buktikan kecintaannya badan hati ruh. Jangan sekadar remeng-remeng. Bahaya. Saya bukan nyinyir kenyataan dan fakta. Sampai saya mengorbankan apapun demi umat, demi alam, demi bumi, biarpun saya jadi tumbal lillahi ta'ala. Malu atau tidak? Malu. Katanya orang Indonesia, katanya orang Nusantara, nenek moyang kita tuh berani. Kenapa kamu nggak berani? Apa? Menjaga kebersamaan, yaitu silaturahmi, ya, bareng-bareng semua seperti gotong royong. Kan itu persatuan dan kesatuan atau tidak? Betul nggak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Nah kita membangun bersama, yaitu membangun diri, membangun hati, membangun hati nurani dan ruh. Saya yakin Pamotan menjadi bebenteng, Majang Tengah menjadi panutan, disatukan menjadi Dampit, Dampit larikan ke Turen, Turen larikan ke Malang, Malang gantikan ke Jawa Timur, Jawa Timur gantikan kepada Jawa Tengah, Jawa Tengah gantikan kepada Jawa Barat, Jawa Barat menjabarkan sampai kepada Mekah Madinah. Amin. Allahumma shalli Muhammad. Karena apa? Syekhona Holil berjanji dengan Syekh Nawawi di mana? Perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah di Ngawi. Betul atau tidak? Apa bukan sejarahnya? Bukan semata-mata saya mengagungkan, tidak. Ulama-ulama Nusantara luar biasa bangkit kembali sekarang. Betul atau tidak? Betul. Insya Allah saya mendoakan mudah-mudahan penerusnya semangat, lillah dan ikhlas ridho karena Allah. Amin. Allahumma shalli Muhammad. Persatuan dan kesatuan mudah-mudahan ini barokah selamat dunia akhirat. Loh, jangan salah, ada yang dari Sumatera juga. Ada juga yang dari Jakarta ada. Tangerang ada. Komplit datang ke sini mendoakan Pamotan Majang Tengah. Bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Bangga. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Bisa bertasbih, bisa istighosah, qodiyah, nasabandiyah, semua digajikan. Waduh, tanah itu penuh hikmah dan barokah selama dunia. Alhamdulillah Muhammad. Nah, jelas ya kan? Jelas atau tidak? Jelas. Mari kita gotong royong. Mari kita persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila. Itu. Jadi di sini tuh Aparagus itu pengen ngaji, disebut ala santri. Ya bareng-bareng seperti santri. Betul atau tidak? Betul. Sama, manusia itu sama. Tidak yang aneh, tapi bersatu mendoakan semua. Mudah-mudahan Majang Tengah, Pamotan, Turen, Dampit, Malang, Indonesia atau dari Sabang sampai Merauke penuh hikmah dan barokah selamat dunia. Hapuslah kejelekan, kita datangkan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah mudah-mudahan Pamotan, Majang Tengah, Malang, Indonesia dari Sabang sampai Merauke barokah selamat dunia. Gitu aja, nggak panjang lebar lah ya. Paham atau tidak? Mudah-mudahan Aparagus yang ada di tanah Jawi Indonesia bisa merapat kepada pondok pesantren unik Nusantara. Saya bukan abal-abal orang musafir, nggak bisa apa-apa. Orang musafir itu udah ya gelandangan. Musafir itu orang gelandangan. Ya, beda orang yang intelek, wah sana sini. Orang musafir memang nggak di ini kan sama orang, tapi disebut gelandang itu punya gelar, menandangkan datnya Allah. Betul atau tidak? Nah, kita mudah-mudahan kesadaran, keinginan, kemauan mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, mudah-mudahan kita doa bersama
untuk karuhun kita, sesepuh kita Amin. yang ada di tanah Jawi, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita doakan bersama, insya Allah. Saya yakin situ punya bapak, ibu, nenek, kakek, leluhur, didoakan. Saya tagih nanti dalam kubur saya. Kalian sudah nincak ke unik, yang kelihatan nggak kelihatan. Saya berani tanggung jawab. Dunia akhirat, saya akan menghadap kepada Allah. Saya akan menghadap kepada Rasulullah. Saya akan menghadap ke wali-walinya Allah. Nggak tanggung-tanggung saya. Saya akan mengejar kepada malaikat pun. Maupun nukar nakir, malaikat maut, sampai ke seluruh malaikat. Kenapa? Saya pengen menyelamatkan umat, rakyat, supaya tenang, tentram, damai, penuh hikmah dan barokah selama dunia. Amin. Itu aja, nggak panjang lebar. Kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim, wa muqli inna rahmatan ya Allah, wa masjidi inna rahmatan ya Allah, wa muqli inna rahmatan, wa muqli inna rahmatan. Ya Allah ya Karim, wa muqli inna rahmatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia. Ya Allah ya Karim, wa muqli inna rahmatan ummati, wa masjidi inna rahmatan ya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Wa muqli inna rahmatan Pancasila, wa muqli inna rahmatan ya Allah, wa muqli inna rahmatan Merah Putih. Allahumma qali inna rahmatan NKRI wa masjidi inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad.